Kisah Nabi dan Rasul. Nabi Zulkifli alaihi salam. Kesabaran Nabi Zulkifli menghadapi godaan seorang kakek fakir. Ini adalah kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Seorang nabi yang dikenal memiliki kesabaran luar biasa dan tidak pernah marah sepanjang hidupnya. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Ia adalah salah satu putra Nabi Ayub alaihi salam. Sejak kecil, belum pernah berbohong kepada siapapun, jujur, sabar, dan teguh pendirian, sehingga orang-orang sangat suka padanya. Basyar atau Zulkifli tumbuh besar di wilayah Syam yang kala itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Akan tetapi, sang raja sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Suatu hari sang raja mengumpulkan semua rakyatnya dengan tujuan mencari pengganti dirinya untuk meneruskan kepemimpinannya di negeri Syam. Sang raja menyampaikan maksudnya secara terbuka kepada rakyatnya. Ia mempersilakan siapa saja yang bersedia menggantikan dirinya menjadi raja, asalkan memenuhi syarat dari sang raja. Siapa di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan berjanji untuk tidak mudah marah? Kepadanya akan saya serahkan kerjaan ini, sebab saya sudah sangat tua. Orang-orang menyaksikan pidato sang raja dengan seksama. Namun kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan adanya kesiapan menjadi raja. Mereka langsung bergumam ribut. Syarat tersebut berat sekali. Siapa yang akan sanggup? Tidak lama kemudian, seorang pemuda bernama Basyar, putra Nabi Ayub, mengangkat tangannya seraya berkata dengan lantang, Hamba sanggup, tuanku. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan Basyar. Ia mengulang lagi pertanyaan yang sama kepada rakyatnya. Siapakah yang sanggup memenuhi 3 persyaratan itu? Seluruh rakyatnya tidak ada yang berani menerima syarat itu, kecuali Basyar. Sebelumnya, Basyar telah terbiasa menjalankan ibadah seperti itu. Maka syarat dari sang raja tidaklah terlalu sulit baginya. Sampai 3 kali, sang raja melemparkan pertanyaan yang sama, dan sungguh pada waktu itu hanya Basyar yang berani menjawab dengan penuh kesungguhan. Sang raja menyadari kesungguhan Basyar. Ia yakin bahwa Basyarlah yang siap menggantikan posisinya. Sejak menyandang tahta raja, Basyar berganti nama menjadi Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Sebab ia selalu amanah dan selalu menepati janji. Meskipun Nabi Zulkifli memiliki kekuasaan di negerinya, hal itu tidak membuatnya tinggi hati dan berbuat lalim. Tingkah lakunya baik dan rakyat mencintainya. Ia menjalankan tugasnya sebagai raja dengan penuh tanggung jawab. Nabi Zulkifli sangat memperhatikan rakyatnya yang dalam kesusahan. Dalam beberapa waktu, rakyatnya bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Nabi Zulkifli menepati janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, mengurus rakyatnya dan beristirahat. Sementara itu malam harinya ia terus beribadah. Suatu ketika para pemberontak ingin menghancurkan dan merebut kerajaan Nabi Zulkifli. Lalu Nabi Zulkifli memerintah prajurit dan rakyatnya untuk berperang melawan pemberontak itu. Akan tetapi, rakyatnya merasa keberatan. Mereka takut mati. Ampun Baginda Raja, sesungguhnya kami ingin berperang. Tetapi jika kami mati, siapa yang akan mengurus keluarga di rumah, anak-anak dan istri kami? Benar, wahai Raja. Kami bersedia berperang jika Allah menjamin keselamatan kami. Ya Baginda Raja, kami mau berperang jika Allah tidak mematikan kami. Nabi Zulkifli memahami situasi tersebut. Maka ia berdoa kepada Allah untuk menjamin hidup mereka. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Kemenangan diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pasukan selamat. Tidak ada korban jiwa dari peperangan itu. Nabi Zulkifli mewarisi sikap ayahnya, salah satunya dalam hal kesabaran. Ia pun tekun beribadah dan tidak pernah marah. Karena itu, iblis ingin menggoda kesabaran Nabi Zulkifli. Suatu ketika, iblis datang ingin menemui Nabi Zulkifli dengan menjelma sebagai seorang kakek yang fakir.
Kakek itu memaksa para penjaga pintu kerajaan untuk bisa bertemu dengan Nabi Zulkifli. Saat itu, Nabi Zulkifli sedang beristirahat siang. Tidak bisa, raja sedang beristirahat. Tapi masalahku ini sangat penting. Aku mohon sampaikan kepada sang raja. Kakek itu terus memohon kepada para penjaga sehingga mereka pun iba. Akhirnya kakek itu bisa bertemu dengan Nabi Zulkifli. Ketika bertemu dengan Nabi Zulkifli, sang kakek mengarang cerita. Aku dan kaumku terlibat permusuhan. Mereka memperlakukanku secara sewenang-wenang, melakukan ini dan itu padaku. Kakek itu terus berbicara hingga kesempatan untuk beristirahat siang habis. Nabi Zulkifli meminta kepada kakek tadi agar datang ke pengadilan istana. Jika engkau bersedia datang sore nanti, saya akan mengembalikan hakmu. Sore hari pun tiba. Nabi Zulkifli duduk di majelisnya menunggu kedatangan kakek itu. Namun si kakek tidak kunjung tiba. Selain bertindak sebagai raja, Nabi Zulkifli juga merupakan seorang hakim yang biasanya memutuskan perkara rakyatnya. Keesokan harinya, ia kembali memutuskan perkara di antara orang-orang yang bertikai. Nabi Zulkifli menunggu kakek itu, tapi tidak juga datang. Ia memutuskan untuk beristirahat siang. Saat sedang beristirahat, kakek itu datang. Lagi-lagi ia berhasil membuat para penjaga luluh dan membukakan pintu. Dengan tenang dan penuh kesabaran, berkatalah Nabi Zulkifli kepada kakek itu. Bukankah sudah saya katakan kepadamu saat saya sedang di pengadilan untuk memutuskan perkara orang? Silakan engkau datang kepadaku. Tahukah wahai raja bahwa mereka adalah kaum yang paling buruk? Saat melihatmu duduk memutuskan perkara, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan memberikan hak saya. Namun setelah engkau pergi, mereka akan mengingkari janji. Sekarang tolong pergilah, temui saya sore nanti. Tibalah waktu yang dijanjikan. Nabi Zulkifli menunggu kedatangan kakek itu, tetapi ia tidak juga datang. Cukup lama Nabi Zulkifli menunggu. Ia pun merasa lelah, lalu memutuskan untuk beristirahat dan berpesan untuk tidak ada yang mengganggunya. Tidak lama kemudian, kakek itu datang. Para penjaga kerajaan menghadangnya dan melarangnya masuk. Aku kemarin sudah menemuinya dan aku utarakan persoalanku padanya. Tidak, demi Allah, sang raja memerintahkan agar tidak seorang pun mengganggunya. Kakek itu tidak bisa berbuat apa-apa, lalu ia mencari jalan lain. Ia pun langsung masuk ke ruangan Nabi Zulkifli melalui pintu yang tertutup. Si kakek membangunkan Nabi Zulkifli hingga terbangun. Sungguh setelah sekian hari dipermainkan oleh kakek itu, Nabi Zulkifli tidak marah. Ia tetap sabar menghadapinya. Bukankah saya telah memerintahkanmu untuk tidak datang saat saya sedang beristirahat? Nabi Zulkifli pun heran melihat kakek itu bisa masuk ke dalam ruangannya, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Nabi Zulkifli menyadari bahwa kakek itu adalah iblis yang menyamar. Engkau pasti musuh Allah. Benar, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu marah, tapi aku tidak berhasil. Iblis akhirnya gagal membuat Nabi Zulkifli marah. Sampai akhir hayatnya, Nabi Zulkifli tidak pernah marah. Ia begitu sabar. Ia pun tetap menjalankan ibadahnya, yaitu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Zulkifli disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dalam surat Shad ayat 48, Allah juga memuji Nabi Zulkifli. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nabi Zulkifli diutus kepada kaum Amoria di Damaskus dan hidup sekitar 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Nabi Zulkifli wafat ketika berusia 75 tahun di Damaskus.
Demikian kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, puasa dapat melatih kesabaran. Kedua, menjadi seorang yang memiliki jabatan atau tahta hendaknya tidak membuat tinggi hati. Ketiga, sikap tidak mudah marah adalah perbuatan mulia yang dapat mengantar ke jalan menuju surga. Wallahu a'lam bishawab.